kewajiban taat dan berinfak, dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan, yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surat Ibrahim ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Petik 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu men fis samawati wal ardi tau, anu wa karhanu wa zilaluhum bil guduwi wal asal. Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula, bayang-bayang mereka. Pada waktu pagi dan petang hari. Juz ke-13. Tafsir. Hanya kepada Allah lah manusia pantas memanjatkan doa. Karena itu, hanya kepada Dia pula seharusnya makhluk bersujud dan merendahkan diri. Dan semua makhluk sujud kepada Allah. Baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Baik dengan sadar dan kemauan sendiri, maupun dengan cara terpaksa, dan bersujud pula bayang-bayang mereka. Pada waktu pagi dan petang hari. Ayat ini menegaskan bahwa hanya kepada Allah semua malaikat, jin, dan manusia yang beriman tunduk, sujud, dan patuh, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang berada di langit dan di bumi, rela dan ikhlas dengan kemauan sendiri. Sedangkan orang-orang kafir hanya tunduk dan patuh apabila dalam keadaan darurat atau terdesak, seperti dalam firman Allah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Al-Isra ayat 67. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Al-Ankabut ayat 65. Allah menjelaskan bahwa bukan hanya tubuh-tubuh mereka saja yang tunduk, sujud, dan patuh kepada Allah, tetapi sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. Setiap benda yang kena sinar matahari terutama di waktu pagi dan petang tentu kelihatan bayang-bayangnya memendek atau memanjang. Semua benda dan bayang-bayangnya tunduk kepada Allah, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Keterangan mengenai Qs. Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini terdiri atas 43 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Surat ini dinamakan Ar-Ra'd yang berarti guru karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya dan guru itu bertasbih sambil memujinya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Dan lagi sesuai dengan sifat Al-Quran yang mengandung ancaman dan harapan. Maka demikian pula lah halnya bunyi guru itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluknya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah SWT, tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. Hadits pilihan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka membantah dan sengit permusuhannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4161. Sumber, kemenak.go.id